Dan tolong juga dibantu dengan doa, karena ini yang kita lawan ini kejahatan yang sangat luar biasa, roh jahat yang gentayangan terus-menerus sekarang ini. Jadi kita harus lawan dengan cara-cara yang baik dan memohon keterlibatan Tuhan agar ini terbongkar, gitu ya, karena kemampuan kita yang terbatas. Udah agak kaget. Kenapa? Penjagaan ketat, bukan penjagaan ketat seperti yang biasa. Mulai turun brimob dengan senjata di bawah, SS1 atau apalah, saya nanti salah lagi ya. Supaya senjatanya diturun ke bawah, pakai loreng, dijaga di mana-mana. Saya kan kaget. Ya jelek-jelek begini kan temannya polisi juga ya kan? Iya. Kan? Kok gini? Saya tanya, kenapa nih bos? Ini, kenapa harus sampai kayak gini? Hati-hati, kita sendiri juga bahaya. Makanya nih bang, jadi kami mohon tolonglah. Oh masa sih nih mabes kalian terancam begitu? Ya pokoknya sudah jangan ngomong gede-gede bang, kita ini aja lah, yang penting ini jalan. Oh ya, Anda bisa bayangkan polisi di mabes begitu, bagaimana kita yang sipil yang datang dari luar, Refli, begitu mencekamnya, ya kan? Ini tentu jadi pembuktian juga ke belakang betapa kuatnya jaringan ini. Kami laporkan tanggal 18, masukin 3, ya, tentu syarat administrasi. Nah ini penting 3 nih. itu kan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, kemudian pencurian itu 3 HP. Oke. Dan 4 nomor. Sampai sekarang belum ada loh itu. Ya itu kan laporannya, ya kan. Yang ketiga peretasan. Peretasan, ya oke. Nah kan, nah mereka minta persyaratan. Jadi Anda bisa bayangkan ya, orang miskin kasih kuasa ke lawyer, gitu ya, lapor ke Mabes, nggak bisa memenuhi persyaratan dan ternyata cuma diterima 1. Jadi saya mau mengatakan ini ada problem nih di lembaga ini ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Tapi Anda. Bang ini karena Abang ini tiba-tiba ada sobat RH bilang, Bang Refli kalau mau bantu sumbang untuk keluarga Joshua kemana Bang? Wah itu tentu dengan senang hati. Ada adiknya yang perempuan gitu, nanti kita berkomunikasi, saya kasih ini nomor kontaknya, dan biar nanti berkomunikasi, karena jangan sampai nanti ada rekening hasil kejahatan juga yang dikirim-kirimkan. Itu agak bahaya sekarang, ya kan. Jadi terima kasih tentu, dan kami mohon tolong dan doanya, terutama doa untuk Ibu Rosti supaya dia bisa kembali pulih agar dia bisa mengajar, karena anak-anak muridnya sudah rindu sekali untuk dia mengajar. Di mana sekarang Bu Rosti? Ada di Jakarta? Di Jambi, di rumah, dan anak-anak sekolah itu berdatangan dan Anda bisa bayangkan bagaimana hati seorang ibu yang biasa mengajar dengan penuh gembira. Bu Rosti ini Bibi ya? Bukan, ibunya. Oh yang ibunya ya, Rosti. Iya, Rosti, bukan Rosli. Rosti Simanjuntak. Ada adiknya lagi. Rosli. Iya. Nah, Ibu Rosti ini kan guru honorer. Jadi tolong dibantu, dan tolong juga dibantu dengan doa, karena ini yang kita lawan ini kejahatan yang sangat luar biasa, roh jahat yang gentayangan terus-menerus sekarang ini. Jadi kita harus lawan dengan cara-cara yang baik dan memohon keterlibatan Tuhan agar ini terbongkar, gitu ya, karena kemampuan kita yang terbatas. Nah, saya lanjut lagi. Jadi ternyata yang diterima adalah yang 340, Refli. Ya kan, yang 340 diterima beserta dengan bukti-bukti yang ada, begitu ya. Nah,
kami keluar diserbu sama wartawan berpolemik. Karena kan 340, sementara yang ini sesuai dengan skenarionya Fahmi dan sudah dimakan oleh Kapolri dan oleh institusi dan seluruh rakyat Indonesia begitu kan. Tiba-tiba masuk ini kelompok ini nih, Johnson Panjaitan pro justisia, ya kan? Tak masuk. Nah, pada waktu masuk itu kami menjelaskan, apakah penjelasan kami ini ke media berdasarkan laporan itu mengandung motif, silakan teman-teman menilainya sendiri ya. Nah, pembunuhan. Nah, pada waktu itu kami mengajukan bukti-bukti yang ada berdasarkan gambar dan foto-foto begitu yang kami temukan dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan yang sangat mencurigakan itu ya kan, penuh tanda tanya itu. Tapi dalam konteks pembunuhan, berencana pembunuhan dan penganiayaan junto pasal 55 ini ya, ada kata kunci yang kami pertanyakan, yaitu apakah dia itu disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa. Saya ingatkan ya, saya ngomong begini, ini konteksnya luas, bukan hanya dalam konteks pembunuhan lah. Kenapa? Karena kami kan mau melaporkannya juga adalah soal handphone, dan handphone itu kan bukan cuma alat komunikasi, handphone itu juga bisa penampungan uang, penampungan macam-macam informasi dan lain sebagainya kan. Jadi ini supaya masyarakat juga mengerti dan tahu begitu ya. Nah, akan tetapi terus terang saja Refli, karena ini ada pengalaman, kami hati-hati. Karena itu di pelaporan kami tidak menuduh orang. Karena itu kami cantumkan di situ siapa pelakunya silakan disidik. Ya, jadi kami tidak mau berspekulasi dan kontroversi. Siapa saksinya? Nah, itu kami bisikan, walaupun itu harus ditulis Refli, tapi saya minta supaya itu dilindungi dengan sungguh-sungguh karena ini perempuan-perempuan yang luar biasa yang kalau nanti hilang, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan kami dan bagaimana perjalanan pembelaan itu ya kan. Jadi tolong. Nah, itu semua diminta dibuatkan BAP. Dia direspon hari itu juga dibuatkan jadi sampai pagi Refli kami diperiksa sampai pagi loh. Dan pada waktu itu sudah berpolemik. Jadi saya juga sudah agak heran, kita kan puluhan tahun bolak-balik ke Mabes, tapi kali ini kami datang udah agak kaget. Kenapa? Penjagaan ketat, bukan penjagaan ketat seperti yang biasa. Mulai turun brimob dengan senjata di bawah, SS1 atau apalah, saya nanti salah lagi ya. Supaya senjatanya diturun ke bawah, pakai loreng, dijaga di mana-mana. Saya kan kaget. Ya jelek-jelek begini kan temannya polisi juga ya kan. Iya. Kan? Kok gini? Saya tanya, kenapa nih bos? Ini kenapa harus sampai kayak gini? Hati-hati, kita sendiri juga bahaya, makanya nih Bang. Jadi kami mohon tolonglah. Oh, masa sih? Ini Mabes kalian terancam begitu? Ya, pokoknya sudah jangan ngomong gede-gede Bang. Kita ini aja lah, yang penting ini jalan. Oh ya. Anda bisa bayangkan polisi di Mabes begitu, bagaimana kita yang sipil yang datang dari luar, Refli, ya. Begitu mencekamnya, ya kan? Nah, ini tentu jadi pembuktian juga ke belakang betapa kuatnya jaringan ini. Baik Sambonya maupun nanti kita jelaskan kenapa saya bilang kuat. Tapi ini faktanya dulu aja gitu ya. Nah, diproses. Nah, tahu-tahu institusi saya mau ngomong institusi karena kalau oknum terlampau banyak soalnya kan. Ini meneruskan proses itu Refli, pelaporan yang pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan itu dia jalan terus. Kenapa? Karena aktif itu juru bicara resmi institusi itu aktif menjelaskan soal perkembangan itu, ya kan? Wah, saya mulai ini berarti ini perang isu nih kita di publik kan begitu. Tapi
Refli, di luar dugaan dan itu tangan Tuhan, rakyat lebih percaya laporan dan penjelasan kami yang pro justisia loh. Jadi awalnya mereka mencurigai karena banyak kelemahan-kelemahan. Pada waktu kami setelah melaporkan secara resmi, Refli, itu kami didukung bener dan diyakini betul karena sudah on the track pro justisia. Jadi saya juga kan udah nggak mungkin lagi ngarang-ngarang kan, udah sesuai karena udah diambil keterangan secara resmi kan begitu. Nah, perang itu terjadi, kami diundang, awalnya undangan resminya adalah pemeriksaan awal dari pelaporan kami. Nggak taunya yang terjadi adalah kami rapat, Refli, dengan 11 jenderal, kalau saya hitung ada 11 jenderal, belum lagi yang kombes apa segala macam, bersama dengan Kompolnas. Saya lihat di situ ada Benny Mamoto, ada juga Pungki di situ. Untuk kita bicara begitu kan. Wah. Nah, sementara pada waktu proses kami diperiksa, kami pulang, kami mengajukan surat permohonan ekshumasi, ekshumasi dan visum et repertum, kemudian prarekonstruksi, ya. Nah, yang tidak kami cantumkan di situ adalah dikuburkan kembali dengan kehormatan. Tidak tertulis di situ. Ya. Nah, saya mau ngomong acara itu dulu, rapat itu. Jadi prosedur jalan, ternyata rapat itu bertarung di situ, ya kan? Komarudin menjelaskan, isinya sama persis seperti isi berita acara dan bukti-bukti yang kami ajukan. Saya mulai bicara, ya kan? Karena yang bicara cuma kami berdua, walaupun yang hadir tim lengkap. Nah, saya bilang, jujurlah, gitu ya, jujurlah supaya kita bisa ungkap. Kami akan bekerja sama membantu, karena tujuan kami adalah sama-sama mau menegakkan hukum dan menjaga marwah Polri. Menjaga marwah institusi. Saya ngomongnya malah lebih panjang karena pengalaman saya bilang jangan sampai ini buntutnya sampai juga taruhan negara ke praktek peradilan sesat. Saya udah ya ini karena ada pengalaman, saya bilang begitu.